Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, kami kembali akan membahas soal P3K tahun 2024, yakni kompetensi teknis dalam bentuk soal SJT atau dikenal dengan Situational Judgment Test. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu, kami akan membahas soal yang paling hot Bapak Ibu. Dan video kali ini merupakan video part 4. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam rangka seleksi P3K tahun 2024, kami masih membuka bimbel premium P3K tahun 2024 beserta simulasi tes berbasis CAT, Computer Assist Test Bapak Ibu. Nah, kelas premium ini Bapak Ibu menggunakan Zoom dengan 12 kali pertemuan dan setiap pertemuannya ada tryout, ada latihan soal, dan nanti di akhir ada simulasi tes. Jadi nanti Bapak Ibu akan seperti ujian beneran. Nah, jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor ini di WA 085398062834 atau bisa DM di Instagram Sulnana. Dan insya Allah semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Oke, baik Bapak Ibu, ini soal nomor satunya. Soalnya seperti ini. Di kelas Anda terdapat berbagai gaya belajar di antara siswa, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Anda ingin memastikan bahwa semua gaya belajar tercakup dalam proses pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar ini? A. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang mencakup visual, auditori, dan kinestetik dalam setiap pelajaran. B. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar mereka dan memberikan materi sesuai dengan kelompok tersebut. C. Memberikan materi pembelajaran yang sama tetapi memberikan opsi tambahan untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. D. Mengajarkan dengan satu metode utama dan memberikan tambahan materi untuk siswa yang tidak sesuai dengan metode tersebut. Dan E. Meminta siswa untuk memilih metode belajar yang mereka sukai dan mengadaptasi materi sesuai dengan pilihan mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini jawaban yang tepat itu adalah ada di bagian A. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang mencakup visual, auditori, dan kinestetik dalam setiap pembelajaran. Pilihan A adalah yang paling tepat karena menggunakan berbagai metode pengajaran di setiap pelajaran. Jadi kita pastikan bahwa semua gaya belajar tercakup dan dapat membantu semua siswa belajar dengan cara yang mereka sukai. Oke, Bapak Ibu. Kemudian bagian B ini Bapak Ibu, ini mungkin efektif tetapi dapat menciptakan perasaan eksklusi atau kurangnya inklusivitas. Kemudian bagian C ini memberikan fleksibilitas tetapi mungkin tidak cukup untuk mencakup semua gaya belajar secara efektif. Kemudian, kenapa bukan bagian D? Karena Bapak Ibu, bagian D ini mungkin membatasi variasi dalam pembelajaran dan tidak mendukung semua gaya belajar secara efektif. Dan bagian E, kenapa bukan bagian E jawabannya? Karena pilihan E ini memungkinkan siswa memilih tetapi bisa membuat pengelolaan kelas menjadi sulit dan tidak memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa. Oleh karena itu, yang paling tepat itu ada di bagian A. Menggunakan berbagai metode pengajaran di setiap pelajaran, memastikan bahwa semua gaya belajar tercakup dan dapat membantu semua siswa belajar dengan cara yang mereka sukai. Oke, next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Di akhir sebuah pelajaran, Anda menyadari bahwa ada perbedaan pemahaman yang signifikan di antara siswa.
Beberapa siswa tampaknya telah memahami materi dengan baik, sementara yang lain tampak kesulitan. Apa langkah Anda selanjutnya untuk menangani perbedaan ini? Bagian A, melanjutkan ke materi berikutnya dan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan. B, mengadakan sesi pengulangan singkat sebelum melanjutkan materi baru. C, menyusun kelompok belajar dengan menggabungkan siswa yang lebih memahami materi dengan yang kesulitan. Dan D, memberikan ujian singkat untuk mengidentifikasi siswa yang perlu bantuan lebih lanjut. Dan E, membiarkan. Oke, Bapak Ibu, tips dari kami jika ada kata membiarkan, mengabaikan itu kita skip aja ya, itu pasti bukan jawaban yang benar. Jadi untuk soal ini ada di A, B, C, D. E ini kita skip karena E udah pasti bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, hal yang paling tepat yang kita lakukan itu adalah ada di bagian C. Menyusun kelompok belajar dengan menggabungkan siswa yang lebih memahami materi dengan yang kesulitan. Ini dinilai tepat Bapak Ibu karena kelompok belajar ini memungkinkan siswa yang lebih memahami materi untuk membantu teman-teman mereka yang dapat meningkatkan pemahaman untuk kedua belah pihak. Dan ini juga mempromosikan keterampilan sosial dan tentu ada kolaborasi. Pilihan A Bapak Ibu ini jika kita memilih pilihan A ini bisa membuat siswa yang kesulitan merasa tertinggal dan frustasi. Sedangkan bagian B ini hanya solusi sementara, tetapi mungkin tidak cukup untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu. Kemudian bagian D Bapak Ibu, ini mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan, tetapi tidak memberikan solusi untuk meningkatkan pemahaman mereka. Apalagi bagian E ini bisa bermanfaat, tetapi mengisolasi siswa yang membutuhkan lebih banyak bantuan dan tidak mempromosikan pembelajaran kolaboratif. Maka yang paling tepat itu adalah ada di bagian C, Bapak Ibu. Jadi memahami materi untuk membantu teman-teman mereka yang dapat meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak. Dan tentu ini juga mempromosikan bagaimana mereka keterampilannya dan kolaborasinya. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2. Next kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru yang ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif di kelas. Seperti flip classroom atau kelas terbalik, di mana siswa mempelajari materi di rumah dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi dan pemecahan masalah. Namun, Anda mendapati bahwa beberapa siswa ini kurang tertarik atau tidak terbiasa dengan metode ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua siswa bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran baru ini? Bagian A, menyediakan tutorial dan sumber belajar tambahan tentang cara belajar dengan metode flip classroom. B, mengubah metode pembelajaran kembali ke cara tradisional agar siswa merasa lebih nyaman. C, mengadakan diskusi terbuka dengan siswa untuk memahami tantangan mereka dengan metode baru dan mencari solusi bersama. D, menggabungkan metode flip classroom dengan metode tradisional sehingga siswa dapat memilih pendekatan yang mereka sukai. Dan E, meminta siswa yang tidak suka dengan metode baru untuk menyesuaikan diri karena ini akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini solusi yang tepat adalah ada di bagian C. Mengadakan diskusi terbuka dengan siswa untuk memahami tantangan mereka dengan metode baru dan mencari solusi bersama. Jadi ingat Bapak Ibu, kata kuncinya di sini jika ada problem, Bapak Ibu, jadi kita diskusikan dulu, setelah itu kita cari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, pilihan C ini adalah yang paling tepat karena memungkinkan guru untuk mendengarkan masukan dari siswa dan memahami kesulitan mereka. Nah, dengan cara ini, guru bisa menyesuaikan pendekatan atau memberikan dukungan tambahan untuk membantu siswa beradaptasi dengan metode baru.
Oke. Bagian A Bapak Ibu ini sebenarnya baik ini. Namun untuk memberikan dukungan tambahan tetapi tidak cukup memahami apa yang menjadi masalah utama bagi siswa. Sama halnya bagian B. Bagian B ini dia menghindari masalah tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar adaptasi terhadap metode baru yang bisa menjadi lebih efektif. Oke. Sedangkan bagian D Bapak Ibu ini mungkin terlalu membingungkan dan tidak memberikan pengalaman pembelajaran yang konsisten. Sedangkan bagian E ini terlalu kaku Bapak Ibu dan mengabaikan kebutuhan siswa yang mungkin memerlukan lebih banyak bantuan untuk beradaptasi. Kan yang paling tepat itu adalah ada di bagian C. Ada problem Bapak Ibu, kita carikan, kita diskusi. Setelah itu kita carikan solusi atas masalah tersebut. Oke, saya rasa jelas untuk soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda ingin mendorong kemandirian belajar di antara siswa Anda. Tetapi beberapa siswa ini tampaknya kurang percaya diri untuk belajar secara mandiri tanpa panduan yang jelas dari Anda. Bagaimana Anda akan mendukung mereka dalam mengembangkan kemandirian belajar? Oke, bagian A, memberikan tugas-tugas belajar mandiri secara bertahap mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Bagian B, membiarkan mereka belajar mandiri tanpa banyak campur tangan agar mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Bagian C, memberikan panduan belajar yang sangat rinci untuk memastikan mereka tidak merasa tersesat. Kemudian bagian D, mengadakan sesi monitoring satu persatu untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar mandiri mereka. Dan E, mengadakan diskusi kelompok di awal untuk memastikan semua siswa memahami tujuan pembelajaran mandiri sebelum melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini yang paling tepat itu adalah ada di bagian A. Memberikan tugas-tugas belajar mandiri secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk secara bertahap, ini dapat meningkatkan kemandirian belajar mereka dengan memulai dari tugas yang lebih mudah. Dan ini memungkinkan mereka membangun kepercayaan diri mereka ini secara perlahan. Itu alasannya kenapa opsi A jawaban yang tepat. Bagian B Bapak Ibu ini jika kita pilih bagian B, ini malah akan membuat siswa ini merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Sedangkan bagian C Bapak Ibu ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemandirian sejati. Dan bagian D adalah pendekatan yang baik, tetapi mungkin ini tidak praktis untuk semua siswa karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Kemudian bagian E Bapak Ibu ini juga cukup bagus. Namun untuk memastikan pemahaman awal tetapi tidak cukup untuk mendukung pengembangan kemandirian belajar jangka panjang. Maka yang paling tepat itu adalah ada di bagian A. Memberikan tugas-tugas belajar mandiri secara bertahap mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Baik, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Anda menyadari bahwa beberapa siswa memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk belajar, sementara yang lainnya ini tampak kurang tertarik dan seringkali tidak fokus selama pelajaran. Anda ingin memastikan bahwa semua siswa ini termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi perbedaan motivasi ini? Bagian A, memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang lebih termotivasi agar menjadi contoh bagi siswa lain. B, menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dan relevan untuk meningkatkan minat belajar siswa yang kurang termotivasi. C, mengadakan sesi refleksi pribadi bagi siswa
untuk mengeksplorasi tujuan belajar mereka. Bagian D menugaskan siswa yang kurang termotivasi ke proyek yang lebih menantang untuk meningkatkan minat mereka. Dan bagian E mengabaikan. Jadi Bapak Ibu jika ada kata mengabaikan itu kita nggak usah pilih ya Bapak Ibu, kita skip aja. Jadi antara A, B, C, dan D. Nah Bapak Ibu solusi yang tepat untuk situasi seperti ini itu ada di bagian B. Menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dan relevan untuk meningkatkan minat belajar siswa yang kurang termotivasi. Jadi ini dinilai yang paling tepat. Karena menggunakan strategi pembelajaran ini Bapak Ibu dapat meningkatkan minat siswa yang kurang termotivasi dan tentu ini bisa kita sambil tetap mendukung siswa yang sudah termotivasi. Itu alasannya. Sedangkan bagian A Bapak Ibu ini, bagian A ini dia hanya fokus kepada siswa yang sudah termotivasi dan pasti mungkin tidak mempengaruhi siswa yang kurang termotivasi. Kemudian bagian C ini Bapak Ibu ini dapat membantu dalam jangka panjang, tetapi mungkin tidak langsung meningkatkan motivasi siswa selama pelajaran. Sedangkan bagian D ini bisa efektif, tetapi juga berisiko membuat siswa yang kurang termotivasi merasa kewalahan. Dan bagian E Bapak Ibu ini mengabaikan kesempatan untuk meningkatkan motivasi belajar semua siswa. Maka yang paling tepat itu ada di bagian B. Meningkatkan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dan relevan untuk meningkatkan minat belajar siswa yang kurang termotivasi. Oke. Baik Bapak Ibu, soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Beberapa siswa yang seringkali absen atau datang terlambat ke kelas dan Anda ingin memastikan bahwa mereka tetap terlibat dan tidak tertinggal dalam pelajaran. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang sering absen atau terlambat untuk meningkatkan disiplin mereka. B. Mengadakan diskusi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan mereka sering absen dan mencari solusi bersama. C. Membuat kebijakan yang lebih ketat terkait kehadiran untuk mengurangi ketidakhadiran siswa. D. Memberikan materi belajar tambahan secara online untuk siswa yang sering absen agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Bagian E mengabaikan, oke Ibu, kita nggak usah baca, kita abaikan juga. Pasti itu bukan jawaban yang tepat. Nah ini soal nomor 6 ini Bapak Ibu adalah soal yang berulang. Jadi ada problem Bapak Ibu. Jadi jika ada soal seperti ini, ada problem, ada masalah, jadi silakan didiskusikan dulu masalahnya. Setelah itu kita carikan solusi bersama atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu yang paling tepat jawabannya ada di opsi B. Mengadakan diskusi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan mereka sering absen dan mencari solusi bersama. Ini dinilai yang paling tepat. Karena dengan mengadakan diskusi, Anda ini dapat memahami alasan dibalik ketidakhadiran siswa dan tentu bekerja sama dengan mereka untuk menemukan solusi yang tepat. Ini juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dan tentu akan mendukung siswa. Oke. Bagian A Bapak Ibu ini jika kita pilih bagian A ini mungkin tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena dapat menciptakan lingkungan yang negatif. Kemudian bagian C ini dapat membantu tapi mungkin tidak mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan ketidakhadiran. Bagian D adalah langkah tambahan yang baik, tetapi tidak cukup untuk menangani masalah ketidakhadiran secara menyeluruh. Sedangkan bagian E Bapak Ibu ini tentu akan mengabaikan tanggung jawab guru dalam membantu siswa tetap terlibat dan belajar. Oke, yang paling tepat itu ada di bagian B. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Anda ingin mengembangkan keterampilan komunikasi di antara siswa Anda. Namun, beberapa siswa sangat pendiam dan tampak enggan untuk berbicara di depan kelas. Apa pendekatan yang akan Anda ambil untuk mengembangkan keterampilan komunikasi di antara semua siswa? A. Mengadakan diskusi kelompok kecil untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman
bagi siswa yang pendiam. B. Memaksa siswa pendiam untuk berbicara di depan kelas agar mereka terbiasa. C. Menyediakan latihan berbicara yang terstruktur di kelas, seperti persentase singkat atau debat. D. Menghindari kegiatan berbicara di depan kelas untuk siswa yang merasa tidak nyaman. Dan E. Memberikan feedback individu kepada siswa setelah mereka berbicara di kelas untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini jelas sekali yang tepat itu adalah bagian A, Bapak Ibu. Kenapa? Karena diskusi kelompok kecil ini memberikan kesempatan kepada siswa yang pendiam untuk berbicara dalam lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan komunikasi secara bertahap. Oke, itu alasannya. Bagian B, Bapak Ibu, ada kata memaksa. Ini mungkin membuat siswa ini akan merasa cemas dan tentu tidak nyaman, yang bisa mengurangi kepercayaan diri mereka. Kemudian bagian C ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bagus. Namun Bapak Ibu, ini mungkin terlalu menakutkan bagi siswa yang sangat pendiam. Sedangkan bagian D ini mengabaikan kesempatan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi. Sedangkan bagian E bagus sebagai langkah tambahan, tetapi tidak cukup jika siswa tidak merasa nyaman berbicara di depan kelas. Oleh karena itu yang paling tepat itu adalah ada di bagian A. Oke. Next, kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Anda menyadari bahwa beberapa siswa di kelas Anda bisa menyelesaikan tugas jauh lebih cepat daripada yang lain. Sedangkan beberapa siswa butuh lebih banyak waktu untuk memahami materi. Apa langkah Anda untuk memastikan semua siswa bisa belajar dengan efektif? Bagian A, menyediakan tugas tambahan untuk siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas mereka. B, memperpanjang waktu untuk semua siswa menyelesaikan tugas agar siswa yang lambat tidak merasa tertinggal. C, membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kecepatan belajar dan memberikan tugas yang berbeda. D, menggunakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga setiap siswa bisa belajar dengan kecepatannya sendiri. Dan E, mengadakan sesi bimbingan tambahan untuk siswa yang lebih lambat dalam memahami materi. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini tuh yang paling tepat adalah bagian D. Karena pembelajaran yang dipersonalisasi memungkinkan setiap siswa ini untuk belajar dengan kecepatannya sendiri. Memastikan bahwa mereka ini tidak merasa tertinggal atau bosan. Dan tentu ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi semua siswa. Oke. Bagian A Bapak Ibu ini adalah langkah tambahan yang baik. Tetapi tidak cukup untuk mendukung semua siswa secara efektif. Kemudian bagian B ini mungkin membuat siswa yang cepat merasa bosan dan kurang tertantang. Bagian C Bapak Ibu ini dapat menciptakan stigma atau perasaan rendah diri di antara siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda. Sedangkan bagian E ini adalah langkah tambahan yang baik, tetapi tidak cukup untuk menangani masalah kecepatan belajar yang berbeda secara menyeluruh. Oleh karena itu yang tepat itulah ada di bagian D untuk soal nomor 8. Menggunakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga setiap siswa bisa belajar dengan kecepatannya sendiri. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Beberapa siswa tampak ragu dan tidak percaya diri saat mengerjakan tugas yang diberikan. Mereka sering meminta bantuan tambahan dan tampak kesulitan dalam memulai tugas. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa merasa lebih percaya diri dan siap mengerjakan tugas? A. Memberikan panduan langkah demi langkah yang lebih rinci dan contoh untuk setiap tugas. B. Mengadakan sesi konsultasi individu di luar jam pelajaran untuk membantu siswa dengan kesulitan mereka. C. Mengurangi kompleksitas tugas dan memberikan lebih banyak tugas yang lebih sederhana untuk membantu mereka merasa lebih nyaman. D. Mengajarkan strategi manajemen waktu dan perencanaan tugas kepada siswa agar mereka lebih terorganisir.
Dan E, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas agar siswa dapat bekerja dengan lebih tenang. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini yang paling tepat itu adalah bagian A. Memberikan panduan langkah demi langkah yang lebih rinci dan contoh untuk setiap tugas. Ini dinilai yang paling tepat karena panduan langkah demi langkah dan contoh konkret ini dapat membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana menyelesaikan tugas dengan lebih percaya diri. Oke. Kemudian Bapak Ibu, bagian B ini, jika kita memilih bagian B, ini adalah dukungan yang bagus, tetapi mungkin tidak praktis untuk semua siswa, terutama jika banyak yang memerlukan bantuan. Kemudian bagian C, Bapak Ibu, ini mengurangi kompleksitas tugas, tetapi mungkin tidak membantu siswa berkembang jika tugas yang lebih sederhana tidak memberikan tantangan yang cukup. Sedangkan bagian D, Bapak Ibu, ini pendekatannya baik, tetapi mungkin tidak langsung mengatasi ketidakpastian siswa terkait dengan tugas. Sama halnya di bagian E, memberikan waktu tambahan tetapi tidak menyelesaikan masalah dasar tentang pemahaman dan kepercayaan diri. Oleh karena itu yang paling tepat adalah bagian A untuk soal nomor 9. Oke. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini. Oke. Di kelas Anda terdapat beberapa siswa dengan kebutuhan khusus yang mempengaruhi cara mereka belajar. Anda ingin menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk memastikan mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana Anda menyusun rencana pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus? Oke. Bagian A, menyusun rencana pembelajaran yang berbeda secara individu berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Bagian B, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua siswa dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. C, mengadaptasi materi pembelajaran untuk semua siswa tanpa membedakan berdasarkan kebutuhan khusus mereka. Bagian D, mengintegrasikan teknologi asistif dan alat bantu lainnya yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus belajar lebih efektif. Dan bagian E, mengadakan sesi pelatihan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus di luar jam pelajaran untuk mengatasi tantangan mereka. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, jawaban yang tepat itu ada di bagian A. Menyusun rencana pembelajaran yang berbeda secara individu berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Jadi ini dinilai paling tepat karena menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa dapat memastikan bahwa setiap siswa ini mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Kemudian Bapak Ibu, bagian B ini mungkin tidak memadai karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan yang lebih terfokus. Setelah itu bagian C Bapak Ibu ini mengabaikan kebutuhan spesifik siswa dan tidak memberikan dukungan yang diperlukan. Kemudian bagian D Bapak Ibu ini adalah tambahan yang baik, tetapi mungkin tidak cukup jika rencana pembelajaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Sedangkan bagian E Bapak Ibu ini bisa membantu, tetapi mungkin tidak cukup untuk menangani tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu yang jawaban yang tepat itu ada di bagian A. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya ada soal bonus yang saya berikan di setiap video. Soalnya seperti ini dan Bapak Ibu silakan ditulis jawabannya di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut sebagai jawaban Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Anda ingin memastikan bahwa siswa di kelas Anda tidak hanya belajar materi akademik, tetapi juga keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan keterampilan ini dalam proses pembelajaran sehari-hari? A. Mengadakan proyek kelompok yang mendorong kolaborasi dan kreativitas. B. Fokus pada pengajaran materi akademik terlebih dahulu sebelum memasukkan keterampilan abad ke-21. C.
Menyediakan tugas individu yang menekankan berpikir kritis tanpa melibatkan kerja kelompok. D. Menggunakan teknologi untuk semua pelajaran agar siswa terbiasa dengan alat digital. Dan E. Mengadakan diskusi kelas secara rutin untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu, kami masih membuka kelas premium atau bimbel P3K tahun 2024 beserta simulasi chat berbasis CAT P3K tahun 2024. Nah, jika berminat, Bapak Ibu bisa WA kami di nomor ini atau DM di Instagram Sulnana. Semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semuanya ini lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.